Lanjutkan lagi jamaah yang ada di rumah, semoga ini bermanfaat untuk kita semua jamaah. Aku mau nanya sama Ustadz Bani Hashim, apakah benar di zaman milenial ini seorang anak tuh harus dilindungi nih dari berbagai kesibukan dan aktivitas di luar rumah, terutama pergaulan. Karena takutnya kan kalau kita bebasin banget, ternyata terlalu nyaman, kebablasan, dan akhirnya dia malah lebih dengar omongan teman dibanding orang tuanya gitu kan. Dan kalau di rumah aja takutnya kuper. Nah kita harus bagaimana sebagai orang tua? Mohon penjelasannya Ustadz Bani Masya Hashim, Allah, silakan. luar biasa nih. Mohon izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, juga guru-guru kami dimanapun berada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd, Bapak Ibu hadirin para pemirsa yang budiman dimanapun berada. Sebetulnya kesibukan itu adalah sesuatu yang wajar. Jadi anak-anak sibuk itu bagus. Ketika sibuknya adalah menyibukkan diri pada hal-hal yang baik dan juga terarah. Ya, karena apa? Karena para ulama kita dulu mengatakan kalau kau tidak disibukkan dengan kebaikan maka ada sekian banyak keburukan-keburukan yang akan membuatmu sibuk. Nah, Wah bahaya ya. bahaya itu. Jadi yang bermasalah itu, yang berbahaya itu adalah ketika dia sibuknya nggak jelas. Bilangnya sibuk padahal cuma nongkrong-nongkrong nggak jelas sampai pagi. Akhirnya terlibat tawuran, nauzubillah min dzalik, mencuri dan lain sebagainya, nauzubillah. Lalu bagaimana Ustadz? Ya, supaya anak ini jangan terlalu kebablasan dalam pergaulan, juga jangan sampai dia kuper karena pulang pergaulan. Ya. Nah, mohon maaf bukan mengajari, barangkali ada beberapa tips yang bisa kita lakukan. Yang pertama, biasakan kita itu mendengar curhatan anak. Biasanya orang tua itu kalau anak masih kecil didengerin tuh ceritanya. Tapi kalau udah agak besaran dikit, udah males lah, papa capek nih, lemah nih, lelah nih habis bekerja, akhirnya kurang didengar. Maka lama-lama anak mengatakan, papa udah gak asik diajak ngobrol. Ya. Akhirnya dia tidak curhat, tidak cerita sama orang tua. Maka biasakan kita menjadi teman curhat pertama buat anak kita. Sehingga dia kemanapun, ngapain pun cerita ke kita. Dengan begitu kita tahu aktivitas dia di luar. Itu pertama. Yang kedua, beri dia kepercayaan. Jangan semua serba dilarang. Karena kalau dilarang anak cenderung akan melabrak larangan itu. Dia akan main belakang dan seterusnya. Nauzubillah min dzalik. Beri dia kepercayaan, tapi jangan lupa ingatkan. Tadi Ustadz Syam dan Maulana mengingatkan kita bagaimana mengingatkan tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, apapun yang kau lakukan Allah mengawasi. Ada malaikat yang mencatat anggota tubuhmu nih, ini menjadi saksi semua yang kau lakukan. Maka dengan begitu insya Allah kalau imannya sudah mantap, iman yang akan menjaga dia. Itu kata Allah dalam surat Al-Maidah ayat 105. Ya ayyuhalladzina amanu alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Wahai orang beriman, jaga dirimu dengan keimanan, dengan tauhid yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Seburuk apapun lingkungan, kalau kau imanmu bagus, imanmu yang akan menjagamu. Dia tidak terpengaruh. Masya Allah. Karena sahabat disebut dengan sahib karena dia sahib. Sahabat itu dia mempengaruhi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, almaru ala dini khalilih. Ya, seseorang itu tergantung agama temannya. Fal yanzur man khalil. Maka lihat siapa temannya ini. Kalau dia terbiasa menjaga kebaikan, terbiasa dia melakukan ketaatan kepada Allah, maka dicari yang baik-baik dan yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, nah ini yang paling penting, selalu titipkan pesan kepada anak sebelum dia keluar rumah. Ingat, nitip pesan bukan ceramahin. Anak ini capek dia kalau ceramahin, capek dia. Ya. Titipkan pesan, nak, dimanapun kamu, kalau sudah masuk waktu sholat, tinggalkan semuanya, sholat. Nah, apapun aktivitasmu, apapun kegiatanmu, yang dicari satu, ridho Allah. Itu aja udah, nggak usah banyak-banyak, itu yang penting. Ya. Kalau dia sudah Allah, maka insya Allah ini sebagaimana nasihat dulu Rasulullah SAW Ustaz, kepada Abdullah bin Abbas, ya gulam, ihfazillah yahfazka. Wahai nak, jaga Allah, nanti Allah yang akan menjagamu. Bagaimana cara menjaga Allah? Minimal perintah Allah kita kerjakan, salat paling utama. Kalau kita jaga salat, Allah yang akan menjaga kita dari berbagai macam keburukan dan bahaya. Kita nggak bisa ngawasin anak kita 24 jam. Kita bahkan di rumah saja anak kita nggak tahu kadang-kadang apa aktivitas dia. Tapi kalau Allah Maha tahu, Maha mengawasi dengan sangat detail. Maka biar Allah yang menjaganya. Mudah-mudahan kita semua, anak-anak kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin ya rabbal alamin.